Halo semua, saya Tira. Saya Dr. Helmin. Kali ini kita akan berbincang mengenai parenting dan tumbuh kembang anak. Dok, ngomongin tumbuh kembang anak nih ya, sebenarnya kan setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya ya, supaya mereka lebih siap di masa depan. Nah, ngomong tumbuh kembang itu, sebenarnya tumbuh kembang itu sendiri apa sih, Dok? Ya, baik Tira. Jadi kita harus ingat ya bahwa anak itu bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, gitu ya. Mereka adalah sosok yang memang masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Jadi salah satu prinsip hak anak adalah mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Gitu. Sekarang apa bedanya nih antara tumbuh dan berkembang gitu ya Tira? Jadi kalau tumbuh artinya adanya pertambahan ukuran. Misalnya nih ada pertambahan berat badan, ada pertambahan tinggi badan dan juga lingkar kepala. Biasanya bisa kita ukur dengan kartu KMS ya. Kalau ibu-ibu tuh punya tuh biasanya. Posyandu ya, Dok, bisa dilihat dari situ. Nah sekarang kalau yang namanya berkembang itu lebih ke arah fungsinya. Secara kompleks gitu ya. Fungsi antara organ tubuhnya dan hubungannya dengan susunan saraf pusatnya. Jadi itu sesuatu yang lebih kompleks kalau kita bicara tentang perkembangan. Nah yang perlu diingat adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu harus berjalan beriringan. Supaya nanti anak bisa tumbuh kembangnya optimal sesuai dengan usianya, pertumbuhannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, itu harus berjalan beriringan. Seperti itu Tira. Tadi dokter kan udah bilang nih mengenai tumbuh kembang yang optimal. Nah sekarang ini nih banyak banget nih kita sering dengar mengenai stimulasi sejak dini. Ibu-ibu sering tuh terpapar hal itu ya dok ya. Nah sebenarnya apa sih hubungannya stimulasi sejak dini dengan tumbuh kembang anak dok? Ya, benar sekali Tira ya. Jadi untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, yang ideal, anak itu harus memenuhi atau mendapatkan haknya, mendapatkan pola asuh yang benar, pola asih yang benar, dan pola asah yang benar. Tiga ya, pola asah, asih, dan asuh. Nah, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama pola asuh. Pola asuh itu apa? Itu ya, itu pemberian nutrisi, imunisasi, kebersihan, seperti itu. Itu harus didapatkan oleh anak dalam tumbuh kembangnya, betul gitu ya. Terus yang kedua asih, itu dalam hal memberikan kasih sayang, emosi yang baik supaya anak itu merasa nyaman gitu ya. Dalam tumbuh kembangnya mereka itu mendapatkan suasana yang nyaman, penuh kasih sayang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tadi yang Tira udah sebut stimulasi sejak dini. Itu memang sangat penting, itu menyangkut pola asah nih. Harus diasah tuh ya kemampuan mereka, distimulasi ya. Stimulasi seperti apa nih yang harus diberikan sedini mungkin, misalnya sensorik, motoriknya, kemudian emosi sosialnya harus diasah tuh dari sejak dini. Kemudian bicaranya sering diajak ngobrol gitu ya. Kognitif diberikan edukasi sesuai usia gitu ya, jangan yang lewat usia juga gitu ya, harus sesuai usianya. Kemudian anak juga harus dilatih tuh, diasah kemandiriannya gitu ya. Usia berapa udah bisa apa gitu ya, harus bisa mandi sendiri usia berapa, itu harus dilatih juga. Kemudian dalam hal kreativitas, kepemimpinan, moral, dan yang pasti spiritualnya juga harus dilatih sedini mungkin. Dok, tadi dokter menyebutkan mengenai pola asuh, asah, dan asih ya, dimana salah satu pemberian nutrisi itu ada di asuh ya dok ya. Nah sebenarnya kita sebagai orang tua ya, gimana sih peran kita supaya bisa memberikan atau membentuk pola makan yang sehat, supaya anak-anak tuh kalau ada pilihan antara yang sehat dan yang tidak sehat lebih prefer yang sehat. Gimana tuh dok? Ya, ini pertanyaan semua ibu ya, Mbak Tira ya. Jadi memang kalau kita lihat tadi pola asuh nih menyangkut nutrisi. Gimana memastikan tumbuh kembangnya berjalan dengan optimal, harus melakukan pola asuh yang benar gitu ya. Sebenarnya dimulai dari sejak ibunya mengandung anaknya gitu ya. Jadi pemberian nutrisi yang baik sejak ibu hamil itu sangat penting, sangat menentukan nanti perkembangan dan pertumbuhan anaknya sendiri. Itu dulu yang pertama. Kemudian setelah anak itu lahir, ingat lagi nih, harus ASI eksklusif selama 6 bulan itu harus dilakukan. Nah sekarang untuk pola makannya seperti apa nih, ini biasanya jadi PR ya. Nah artinya orang tua harus menerapkan pola hidup sehat, pola makan yang sehat seperti apa itu dimulai dari rumah Mbak Tira. Jadi kalau misalnya itu udah dia biasakan di rumah, itu akan terbawa walaupun anaknya nanti berada di luar rumah, seperti itu. Nah pola makan seperti apa, sebenarnya sudah banyak edukasi ya tentang pola gizi seimbang gitu ya. Jadi di sana dilihat berapa banyak sih karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, seratnya, itu sudah diatur di sana. Oke dok,
ada kalanya ya kita sebagai orang tua sudah membiasakan hal-hal yang baik, misalnya menyiapkan makanan yang sehat gitu. Pokoknya pola makan yang sehat lah ya. Tapi ada kalanya juga anak tuh nggak mau tuh dok makan makanan yang kita sediakan gitu ya, cenderung picky eater gitu ya, pilih-pilih maunya makan yang mungkin kurang memenuhi nutrisi gitu. Biasanya aku suka ngasih ini nih dok, Cerebro Food Gold ke anak-anak ya. Jadi jaga-jaga kalau misalnya mereka tuh suka pilih-pilih makan gitu, takutnya kan kalau kayak gitu nutrisinya tidak terpenuhi ya. Nah kira-kira ini bagaimana dok? Sudah cukup belum nih dok? Saya coba lihat komposisinya dulu ya Mbak Tira. Ya, dok. Nah kalau kita lihat sih di sini ada minyak ikan ya, terus ada asam folatnya juga. Minyak ikan, apalagi minyak ikan ya, banyak Ya. dicari tuh anak-anak. Banyak yang nggak suka makan ikan gitu ya. Kemudian ada lisin juga. Ini buat menambah nafsu makannya juga Mbak Tira. Ini iya. bisa membantu Bisa ya, untuk dok, menambah ya. nanti dia jadi nafsu makan. Oke. Kemudian di sini juga ada vitamin B kompleks, ada biotinnya juga. Jadi ini akan membantu metabolisme tubuhnya lebih baik. Otomatis kalau misalnya metabolisme tubuhnya berjalan dengan baik, tentu dia akan nafsu makannya juga akan bertambah ya dok ya. gitu. Gitu. Kemudian di sini ada vitamin A dan vitamin D3. Ini lengkap ya, benar-benar dok, ya. nutrisi yang benar-benar dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tadi gitu ya. Jadi kalau memang anaknya mungkin pilih-pilih makanan atau susah makan, ini bisa untuk jadi solusi juga sih untuk melengkapi supaya nutrisi hariannya tercukupi. Oh sudah Seperti lengkap ya dok ya? Cukup. Harusnya sudah lengkap sih kalau saya lihat. Oke, pas lah ya saya kasih Cerebro Food Gold. Oke, terima kasih banyak nih dok atas sesi konsultasi hari ini. Banyak banget knowledge sama insight-insight baru yang kita dapetin dari dokter terkait dengan parenting dan tumbuh kembang anak. Gitu. Sama-sama Mbak Tira. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton video kita. Nantikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pencet tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi supaya kalian mengetahui update video di channel ini. Terima kasih.